Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akyas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan inklusi. Muhammad Akyas di sini dan ini adalah pendidikan inklusi. Cikal bakal lahirnya pendidikan inklusi bisa dikatakan berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa berasrama dan institusi berasrama lainnya yang menunjukkan bahwa anak maupun orang dewasa yang tinggal di sana mengembangkan pola perilaku yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang berkekurangan, seperti kepasifan, stimulasi diri, perilaku repetitif, stereotip, dan kadang kerusakan diri. Mereka yang meninggalkan sekolah luar biasa berasrama seringkali tidak merasa betah tinggal dengan keluarganya. Ia dan keluarga akan tumbuh menjadi orang asing satu sama lain. Tapi banyak orang yang merasa situasi tersebut tidak benar. Kemudian orang tua, guru, dan orang-orang yang mempunyai kesadaran politik pun mulai memperjuangkan hak-hak semua anak pada umumnya dan hak-hak anak dan orang dewasa penyandang cacat pada khususnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hak untuk berkembang di dalam sebuah lingkungan yang sama dengan orang lain. Legitimasi awal bagi pelaksanaan pendidikan inklusi dalam dunia internasional sendiri tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Konvensi ini mengemukakan gagasan mengenai pendidikan untuk semua, di mana dinyatakan bahwa pendidikan dasar harus wajib dan bebas biaya bagi setiap anak. Kemudian, konferensi dunia yang khusus membahas EVA baru diadakan pada tahun 1990 dan berlangsung di Jomtien, Thailand. Konferensi ini merupakan titik awal dari pergerakan yang kuat bagi semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap EVA. Para peserta menyepakati pencapaian tujuan pendidikan dasar bagi semua anak dan orang dewasa pada tahun 2000. Kemudian dunia internasional mengadakan konferensi yang secara khusus membahas pendidikan kebutuhan khusus pada tahun 1994 di Salamanca dan tahun 2000 di Dakar. Di Indonesia, pendidikan inklusi sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1986, namun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan tersebut dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2/U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, anak penyandang cacat juga ditempatkan di sekolah umum, namun mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah umum, sehingga mereka harus dibuat siap untuk diintegrasikan ke dalam sekolah umum. Dalam pendidikan terpadu, apabila ada kegagalan pada anak, maka anak dipandang yang bermasalah. Sedangkan yang dilakukan oleh pendidikan inklusi adalah sebaliknya. Sekolah dibuat siap dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak penyandang cacat. Apabila ada kegagalan pada anak, maka sistem yang dipandang bermasalah. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, NIM 2119357. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalah pertama atau pemateri pertama, yaitu Mas Akyas. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang konsep pendidikan inklusif. Yang pertama adalah pengertian pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO, berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.
Nah, dengan demikian, yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di sekitarnya, di kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya atau sebayanya. Nah, sedangkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak biasa, itu semuanya ditampung dalam satu kelas yang sama. Perkenalkan, nama saya Karimah, NIM 2119344. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yakni poin ketiga. Poin ketiga yaitu implikasi manajerial pendidikan inklusif sekolah umum atau reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Adapun implikasi manajerial pendidikan sekolah umum diantaranya yaitu yang pertama, sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Yang ketiga, guru di kelas umum atau reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan sebuah konsep yang muncul untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang sepenuhnya belum dapat diakses oleh setiap orang, karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, seperti keterbatasan fisik, kognitif, sosial, ekonomi, dan individu berkebutuhan khusus. Individu dengan keterbatasan ini seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sekolah atau perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu STAIN Pamekasan. Nah, standar kompetensi perkuliahan dalam STAIN Pamekasan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip inklusi, khususnya dalam aktivitas pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu SD Lazuardi Kamila Surakarta. Nah, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Nah, sekolah ini mengembangkan soft skill pengajar sehingga pengajar itu mampu melakukan asesmen dan terapi ABK. Nah, kemudian yaitu SDN Sumbersari Malang. Nah, pembelajaran di sekolah ini dibuat secara fleksibel dengan sistem all out. Nah, hubungan antar guru, orang tua, dan masyarakat terjalin harmonis, yang salah satunya yaitu dengan adanya bantuan berupa buku dan alat musik yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, kemudian yaitu SMKN 2 Kota Pemalang. Nah, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi sejak tahun 2010. Nah, di SMKN 2 Pemalang ini ditunjuk oleh Dinas Pendidikan agar dapat menerapkan pendidikan inklusi. Kemudian SMA Dharma Aditya Semarang. Nah, pembelajaran di sekolah ini menyediakan fasilitas-fasilitas pembelajaran untuk para ABK. Nah, seperti ruang kelas khusus, ruang terapi dilengkapi dengan alat-alat yang akan membantu proses pembelajaran siswa. Nah, kemudian SDN Pajang 1 Surakarta. Nah, metode pendidikan inklusi yang dilaksanakan sekolah ini yaitu model inklusi penuh dan model individual inklusi. Nah, dengan sistem all out. Nah, sebagai sekolah yang melaksanakan sistem pendidikan inklusi, sekolah ini banyak menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran dalam kegiatan belajarnya. Nah, sekolah ini adalah salah satu dari 2 sekolah yang memiliki program inklusi dan masih berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian yaitu SD Tumbuh 2 Yogyakarta. Nah, sekolah ini mengedepankan inklusi
akan mengusung kultur komunikasi yang enak, setara, dan tidak banyak birokrasi. Nah, bukan hanya untuk ABK, tetapi secara holistik dari berbagai perbedaan agama, sosial, kultur, ras, dan sebagainya. Nah, hal itu inti dari inklusi yang menjadi pembeda SD Tumbuh dari sekolah-sekolah inklusi yang lainnya.